Dari dunia olahraga, kekalahan 0-3 dari Vietnam membuat peluang Indonesia ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026 semakin mengecil. Hal ini membuat skuad Garuda wajib meraih kemenangan melawan Singapura jika ingin tetap bertahan di kompetisi antar negara Asia Tenggara itu. Indonesia menelan kekalahan dari Vietnam pada lanjutan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026 di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin malam. Skuad Garuda takluk dari The Golden Star 3 gol tanpa balas. Hasil ini membuat Indonesia kini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup A dengan 6 poin. Main berusia 29 ribu mendapatkan pengawalan dari Sen Patinama. Kita lihat. Tidak hanya itu, hasil ini membuat laga terakhir melawan Singapura pada Jumat 7 Agustus nanti menjadi penentu nasib skuad Garuda. Meski kalah, bek timnas Indonesia Shane Patinama yakin Indonesia belajar dari kekalahan melawan Vietnam dan optimistis skuad Garuda bisa tampil baik melawan Singapura. Yeah, no, for sure. We lost this game, really unfortunate, but we have all the confidence in our team. We have a good team. We have a good game plan. We know how to play, and now we have to learn from this, learn from the mistakes, and then against Singapore we need to play our game and win the game. That's what we have to do. Kemenangan atas Singapura akan mengantarkan Indonesia mengoleksi 9 poin dan membuka jalan menuju 4 besar. Sebaliknya, hasil imbang atau kalah membuat Indonesia tersingkir dari turnamen antar negara Asia Tenggara ini. Indonesia melakoni laga hidup mati saat bertandang ke Singapura hari Jumat mendatang. Untuk lolos ke semifinal, skuad Garuda wajib menang, sementara Singapura hanya butuh hasil imbang. Laga Indonesia kontra Singapura hari Jumat mendatang merupakan duel hidup mati. Jika ingin lolos ke semifinal, skuad Garuda wajib menang di Stadion Jalan Besar Singapura. Tentu tidak mudah bagi pasukan John Hartman untuk menaklukkan The Lions. Apalagi pasukan pelatih Gavin Lee tersebut punya keuntungan bermain di kandang. Selain itu, untuk mengamankan tiket ke 4 besar, Singapura hanya butuh hasil imbang. Menilik rekor pertemuan kedua tim di Piala AFF sepanjang 14 tahun terakhir, Indonesia memang lebih unggul. 5 pertemuan terakhir misalnya, Indonesia mencatat 3 kali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Pertemuan terakhir Desember 2021, Indonesia menang 4-2. A mistake from Hassan, and Isaac said he was absolutely outstanding. Namun perjuangan di lapangan tentu tidak hanya bersandar pada data statistik. Di ASEAN Hyundai Cup 2026, Singapura adalah tim kuda hitam setelah membukukan 2 kali menang dan sekali seri. Saat bertandang ke Vietnam, Singapura mampu meredam sang juara bertahan. Tampil di kandang sendiri dengan misi balas dendam serta hanya butuh hasil seri, Singapura dipastikan tampil habis-habisan. Kebakaran lahan di Savana Bromo, Jawa Timur yang terjadi sejak Senin sore hingga kini belum berhasil dipadamkan. Akses wisata melalui beberapa pintu masuk Bromo ditutup sementara hingga waktu yang tidak ditentukan. Oh, ini tambah banter ya. Kebakaran lahan yang terjadi di Blok Bantengan, Kabupaten Lumajang ini nampak dari kawasan Savana Bromo. Api diketahui membakar kawasan tersebut sejak Senin sore. Petugas gabungan dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS, BPBD Kabupaten Probolinggo, dan BPBD Provinsi Jawa Timur sempat memadamkan api agar tidak menjalar. Namun kondisi vegetasi yang kering karena musim kemarau membuat api terus menjalar. Hingga Selasa pagi, api masih membakar hingga merambat sampai ke Blok Watu Gede dan Bukit Teletabis. Info sementara titik api itu kan mulai dari pergerakannya dari wilayah Lumajang. Lumajang ya. Sekarang bergerak tadi pagi itu sebagian Bukit Teletabis sudah ada titik api juga. Kemungkinan mengalami pergerakan, tapi sebagian masih di wilayah Lumajang. Sebagian kecil yang mulai masuk di wilayah Probolinggo. Di Bukit. Imbas kebakaran ini, Balai Besar TNBTS menutup sementara kawasan wisata dari pintu masuk Malang dan Lumajang. Sedangkan dari pintu masuk Cemoro Lawang, Probolinggo, dan Tosari Pasuruan masih dibuka. Namun demikian, wisatawan dan warga dilarang mendekati kawasan yang terbakar di area savana. Sementara proses pemadaman api masih terus berlangsung.
Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Viral di media sosial, seorang pasien BPJS curhat di Threads menunggu hingga 8 jam lamanya untuk mendapatkan perawatan. Di awal-awal saat curhatan ini diupload, sejumlah tenaga kesehatan memberikan komentar kritikan. Inilah curhatan seorang pasien yang diunggah di media sosial. Isinya 8 jam belum dapat ruangan, nggak mau spill RS-nya, soalnya gue pakai BPJS. Nah, komentar ini mengundang kritikan dari sejumlah tenaga kesehatan. Muncul beberapa komentar seperti, PP-nya kayak orang have, tapi aslinya heaven kah? Heaven some brain cell? Ada lagi yang komentar pedas ya, orang miskin, harta miskin ilmu. Miskin akal tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat wajar, apalagi kalau RS rujukan nasional. Lalu ada komentar lainnya. Potong aja kak nadinya, nanti juga dapat ruangan. Ini tega banget ya. Lalu komentar lainnya, kalau full mau dipindahin kemana? Ke lantai. Nggak ada hubungannya dengan pakai BPJS dan nggak pakai BPJS, yang pakai banyak. Kalau mau pindah cepat, ruang jenazah kosong. Itu yang terakhir, betul-betul akhirnya harus minta maaf ya. Tak berapa lama usai rame-rame komentar, ternyata pasien yang menulis status tersebut meninggal dunia. Informasi ini disampaikan salah satu anggota keluarga yang update di komentar akun almarhum. Keluarga almarhum menyayangkan reaksi kritis yang dianggap berlebihan dari sejumlah tenaga kesehatan menghiasi lini komentar status almarhum yang sekedar berkeluh kesah terkait pelayanan rumah sakit. Ya, dan tentu saja situasi ini membuat netizen lain geram. Netizen membalas komentar-komentar kritik para tenaga kesehatan. Salah satunya menulis komentar, gimana pertanggungjawaban kalian abis ngehujat orang yang ngeluh nunggu 8 jam? Bahkan ada yang sampai komen potong nadi. Sekarang orangnya sudah meninggal. Lalu komentar lain, nothing is hidden. Allah sees you. Astagfirullah, gak takut ngetik begini ya. Yang punya utas sudah meninggal. Welcome to Wall of Fame. Jejak digital para manusia minim empati. Ya, ribuan netizen yang menyayangkan komentar tenaga kesehatan terhadap pasien yang kemudian meninggal dunia akhirnya viral. Beberapa tenaga kesehatan yang ikut berkomentar meminta maaf melalui media sosialnya. Kenalkan, nama saya Widyarini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yuhrizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin. Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yuhrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Sementara itu pihak Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta menegaskan pasien pengguna BPJS Kesehatan yang viral bukanlah pasien di rumah sakit tersebut. Rumah sakit juga menegaskan dokter yang memberikan komentar nir empati di medsos merupakan dokter peserta didik PPDS dari FKKMK UGM yang telah dinonaktifkan sementara. Kami turut berduka cita atas beredarnya berita terutama pada pasien. Kami sangat berempati terhadap meninggalnya pasien tersebut, namun kami perjelas dan pertegas bahwa pasien tersebut bukan pasien dari Rumah Sakit Sarjito. Jadi ini murni pasien di luar Rumah Sakit Sarjito. Kemudian yang kedua, bahwa dokter yang memberikan komentar tersebut, yang mengunggah tersebut, merupakan dokter peserta didik dari
FKKMK UGM dan RSUD Dr. Sarjito. Jadi ini murni peserta didik yang melakukan mengunggah di media sosial secara personal. Kemudian apa langkah yang akan diambil? Untuk ini Rumah Sakit Sarjito dan FKKMK memiliki sekretaris bersama pendidikan bermartabat. Tentunya yang bersangkutan nanti akan kita proses di dalam pendidikan bermartabat.